Cek cek cek. Oke bro pak nih, selamat datang di channel saya. Di video kali ini aku bakalan ngupdate tank episode 129. Dan waktu settingnya itu tidak menggunakan pupuk dasar, cuman menggunakan pasir malang. Kalau kalian pengen nonton settingan awal, kalian bisa cek di deskripsi. Oke, kita langsung ke tanknya aja bro. Nah, spek tanknya atau ukuran tanknya ini panjangnya 40, tingginya 25, lebarnya 30. Terus lampunya dari downlight 18 watt. Terus filternya pakai filter gantung kayak gini. Terus aku juga pakai biofoam. Biofoam itu tujuannya buat bantu penjernihan aja ya bro. Kalau kalian pakai filter yang bagus kayak kanister, itu nggak perlu pakai biofoam seperti ini ya, karena low budget ya, kita pakai apa adanya dulu lah. Oke bro, dan untuk tanamannya itu ada beberapa penambahan. Kayak yang di depan ini adalah boce yang kayak karpet, itu boce palandra mini. Terus ada beberapa penambahan tanaman lainnya kayak boce-boce yang medium sama yang besar. Dan dari pertama setting yang masih itu kriptonya sama Amazon, itu dari pertama setting belum diganti sama sekali. Jadi kalian bisa lihat pertumbuhannya seperti apa dari setting yang pertama dan perbedaan yang sekarang. Oke, kita langsung ke tanamannya aja ya. Tanamannya apa aja? Untuk yang bagian depan ini tanamannya adalah boce palandra. Ini tapi yang mini bro. Untuk jenisnya aku nggak paham sih. Kalau kalian tahu jenisnya, kalian komen di bawah ya. Terus ini juga ada anubias. Kemarin kecil sih. Anubiasnya sekarang udah mulai tumbuh daun barunya. Terus yang atas ini kripto. Kalian bisa nyari di toko-toko aquascape, banyak sih yang jual tanaman seperti ini. Ini yang sebelah ini juga sama, kripto sama boce palandra yang besar. Boce palandra yang besar kan. Tapi ini tak ilangin dulu ya, ini kayak menghalangin deh. Yang biofoamnya ini, sebentar. Oke bro, udah tak ilangin, kita lebih jelas lagi, kita lihat lagi lebih dekat. Batunya menggunakan batu turli atau turlistone ya. Terus bagian belakang ini Amazon sama boce yang besar. Kalian bisa variasi sendiri. Cuman tanaman-tanaman ini itu yang paling mudah menurut aku bro, buat pemula di daerah perkotaan. Kemarin aku pernah bikin yang pakai moss, ternyata di Semarang kota itu atau daerah perkotaan itu merawat moss sangat susah sekali bro. Kecuali di daerah perdesaan itu sangat mudah karena airnya bener-bener fresh. Terus untuk ikannya ini ikannya pakai ikan neon tetra sama udang. Ini udang kali ya bro, sebenarnya paling bagus dikasih red cherry yang banyak. Nah, hari ini aku mau bersihin tank ini, sekalian mau ya kayak perawatan lah bro, kayak biasanya yang tak lakuin itu seperti apalah gitu. Terus untuk ganti airnya ini biasanya aku seminggu 2 kali bro, tak jadwal hari Rabu sama hari Minggu, atau kalian bisa modifikasi sendiri. Intinya setiap seminggu 2 kali tak ganti 50% aja, nanti kalian lihat aja. Terus untuk pupuk cairnya di sini aku menggunakan pupuk cair dari Verti1. Ini ada Verti1 Vertika, Verti1 Makro sama Verti1 Makro Plus. Jadi cara penggunaannya itu misalkan Senin pakai yang kuning, nanti Selasa yang merah, Rabu pakai yang putih, nanti Kamis balik lagi. Kalau aku seperti itu sih bro, karena ya tak variasi sendiri. Sebenarnya ada caranya sih, cuman tak variasi sendiri dengan cara aku lah. Terus untuk ukuran segini biasanya aku cuman 2 semprot aja bro. Nah seperti ini cuma contoh ya, perhatinya aku kayak gitu, tak ganti-ganti seperti ini sih. Terus kalian mungkin misalkan punya budget lebih, kalian bisa pakai tanaman-tanaman yang lebih berwarna lagi. Ini lebih bagus kalau diinjek CO2 bro, itu hasilnya lebih maksimal, tanamannya lebih seger lah. Kalian bisa lihat sendiri kan, tanpa injek CO2 itu tanamannya terlihat pucat kan. Nah karena kita bermain low budget ya, jangan ngarep yang lebih. Intinya bisa tumbuh seperti ini udah alhamdulillah sih ya. Kita kembali lagi ke budget kita, kalau pengen bagus ya jangan minta murah kayak gitu loh. Oke, di sini aku bakalan bersihin ke kalian bagaimana cara bersihin tank atau merawat tank tanpa injeksi CO2, tanpa pupuk seperti ini. Sangat mudah bro.
Ini bagian samping kotor-kotor kan kaca-kacanya ini. Oke, kita langsung mulai aja bro. Oke bro, untuk perawatan biasanya itu aku bersihin di area kaca dulu. Di area kaca itu tak bersihin menggunakan sikat gigi. Kalian juga bisa menggunakan peralatan lain yang menurut kalian mudah. Ini aku cuma nge-share yang biasa tak lakuin ya bro. Jadi tak bersihin di keliling-keliling kacanya itu tak gosok-gosok menggunakan pasta gigi biar lumut-lumut yang menempel itu hilang bro. Karena kalau di kaca itu ada lumutnya kan dilihat kan juga kurang enak kan. Jadi cara bersihnya biasanya aku seperti ini. Terus untuk air yang digunakan ini air PDAM yang tak endapinnya berapa lama ya, endapinnya kalau aku sih punya penampungan sendiri buat ganti airnya ya bro. Nah ini tak liatin di akhir video. Oke, kalian simak aja cara membersihkan yang biasa tak lakuin ya bro. Oke, selamat menonton.